Oke, orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus, benar? Nah, makanya saya bilang Orang yang tadi, iya, orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus, benar? bapak maupun anak di situ kata kuncinya, Iya. bro. Dua-duanya, Oke, oke. bukan hanya Jadi bapak gitu dua-duanya. loh. Iya. Ya, jadi dua-duanya orang yang menyangkal Bapa dan anak disebut antikristus, benar? Iya, betul. Oke. Jika Bapa bukan Kristus, layak tidak disebut antikristus. Bapak bukan Kristus, bro. Kalau Kristus itu kan berbicara tentang anak manusia, kemanusiaan loh, bro. Masa bapak jadi Gini manusia? Pak Dehen ya. Saya Gini. nggak nangkap, bro. Ya, gini. Siapakah pendusta itu? Pelan-pelan ya. Siapa pendusta Iya, itu? ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, Yesus Ya. adalah Kristus, bro. Ya, Kristus kan? Dia Ya. itu adalah antikristus. Nah, Pak Dehen harus tahu dulu antikristus itu apa. Antikristus itu adalah orang yang menyangkal Kristus, benar? Betul, betul. Seseorang disebut, seseorang disebut antikristus karena dia menyangkal Kristus, benar? Betul. Nah, di sini orang yang disebut antikristus adalah menyangkal Bapa dan Anak. Jadi orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Benar? Benar. Jika Bapa dan Anak ini bukan Kristus, bisa nggak orang ini disebut antikristus? Bu, itu nggak bisa kita satukan, bro. Itu berbicara tentang, kalau kita berbicara Kristus itu berbeda, berbicara tentang Mesias, anak manusia itu loh. Kan di sini menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Jika Bapa ini bukan Kristus, bisa nggak orang itu disebut antikristus? Jika Bapak bukan Kristus. Jika Bapa bukan Kristus, bisa nggak orang itu disebut antikristus? Ya, Bapak bukan Kristus, bro. Lah, kalau Bapa bukan Kristus, ngapain disebut antikristus? Yang menyangkal Bapa disebut antikristus. Makanya saya bilang, jika Bapa bukan Kristus, logikanya gini Pak Dehen. Jika Bapa bukan Kristus, mengapa orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus? Mengapa? Ya karena tidak mengakui kemanusiaan Yesus sebagai anak gitu loh, sebagai anak Bapak. Yang saya tanya Bapak, jika Aduh, saya bingung. Bukan bingung. Kalau Pak Dehem jujur akan selesai kok. Jika Bapak bukan Kristus, bisa nggak orang itu disebut antikristus? Kalau Bapak bukan Kristus. Nah, jika Bapak Dehem kan mengimani bahwa Bapak bukan Kristus, maka orang yang mengimani Bapak bukan Kristus bisa nggak disebut antikristus? Gak nangkap saya, bro. Di situ kata kesatuan, bro, baik Bapak maupun anak. Jadi kalau kita melupakan anak, ya bukan Kristus namanya. Betul nggak? Pak Deven, kalau kita mau kaji secara morfologinya, grammarnya, Bapak dan Anak ini adalah akusatif. Nah, di dalam standar SPOK, akusatif itu adalah objek langsung dari subjek. Nah, kita kasih lihat ya. Kita kasih lihat nih. Ini saya pernah debat dengan Airben, nggak bisa dia, Airben, Jetsita, nggak bisa, selalu lari, nggak bisa menjawab. Karena ini standar SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Standar bahasa itu. Jadi akusatif itu objek. Nah, akusatif itu adalah objek langsung dari nominatif. Nominatif itu subjek. Nih, kita kasih lihat ya. Jadi kalau Bapak bukan Kristus, ngapain Bapak ditulis di situ? Jadi pajangan kan? Karena orang yang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Jadi Bapa dan Anak itu adalah Kristus. Makanya orang yang menyangkal Bapa dan Anak itu adalah antikristus. Karena Bapa dan Anak itu adalah Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Nih. Kita lihat ya. Nih.
Gramatikalnya nih. Ini huion, anak ya. Nominatif, akusatif, maskulin singular. Patera. Nih, nominatif, akusatif. Ini a itu artinya akusatif nih. Noun, akusatif, maskulin singular. Nah, lalu ini sama juga. Noun, akusatif, maskulin singular. Jadi kalau di dalam standar SPOK, akusatif itu adalah objek langsung dari subjek, dari nominatif. Nah, nominatifnya di sini subjeknya adalah Kristus. Kristus nominatif. Noun nominatif maskulin singular. Nah, itu Pak Jehen. Jadi di sini butuh kejujuran Pak Dehen. Jika Bapak bukan Kristus, ngapain ditulis jadi pajangan di sini? Apakah Yohanes salah tulis? Karena Yohanes sudah menulis dengan benar bahwa Bapa dan Anak itu adalah Kristus. Makanya orang yang menyangkal Bapa dan Anak ini adalah antikristus, karena Bapa dan Anak ini adalah Kristus. Menyangkal Bapa nih, menyangkal Bapa disebut antikristus. Jika Bapa bukan Kristus, ngapain disebut antikristus? Kan nggak nyambung kaidah bahasanya. Silakan Pak TikToker, mungkin Pak TikToker. Bang Malikil hadir. Aku bisa bantu nih Pak